Halo sahabat laundry, kembali lagi di channel kami Wear Tema. Nah, saya akan bicara sedikit tentang cara membuat laundry menjadi ramai. Nah, buat teman-teman yang baru mulai usaha laundry atau yang udah mulai usaha laundry, saya akan cerita sedikit. Langkah pertama untuk membuat laundry Anda menjadi ramai, yang pertama tempat. Nah, tempat juga mempengaruhi. Jadi biasanya saya atau tim saya mencari lokasi yang strategis, misalkan dekat dengan keramaian, dekat dengan Indomaret, Alfamart. Jadi di situ pusat keramaian. Nah, di balik itu semua, biasanya kalau tempat yang strategis itu kekurangannya kontrakannya mahal, sewanya mahal. Cuman nanti berbanding lurus kok sewa dengan omsetnya. Jadi nanti setelah sudah dapat tempat yang strategis, nanti langkah berikutnya kamu tentukan setiap layanan dulu. Dari harganya kamu cek dulu kompetitor yang lain. Kalau saya biasanya main harga di atas dari kompetitor yang lain, tapi dengan pelayanan yang bagus dan konsisten waktu. Kebanyakan laundry di luar jadinya 1 hari atau 2 hari dia meleset di hari berikutnya. Nah, itu yang menyebabkan customer Anda berkurang sedikit demi sedikit tanpa Anda sadari. Nah, harusnya ketika laundry Anda mulai ramai, Anda harus siapin amunisi. Kalau saya perhitungannya di laundry itu, saya punya mesin yang saya pakai, mesin cuci dan dryer. Misalkan contoh, saya sebut merek dryer Speed Queen. Nah, kapasitas dryer Speed Queen itu kalau di laundry saya hitung cuman 50-60 kilo. Karena saya menghitung gitu karena porsinya porsi pekerja, porsi karyawan, bukan porsi owner. Kalau owner mungkin bisa sampai 100 kilo. Kalau porsi pekerja saya hitung 50-60 kilo. Misalkan orderannya 100 kilo, berarti harus punya 2 mesin pengering. Orderannya 120 kilo, berarti harus 3 dan berkelipatan 50 kilo. Nah, itu kalau di laundry saya. Dan harus ada promo yang menarik setiap bulan. Jadi setiap bulan biasanya kita baca data dari bulan kemarin yang masuk apa aja. Nah, misalkan yang masuk sedikit, misalkan bulan ini yang masuk sedikit itu bed cover, nanti kita promoin di bulan depan. Nah, itu sahabat laundry, itu strategi kita. Nah, terus kalau misalkan masih belum kena juga, biasanya kita lakukan pemasangan banner atau promo-promo pemasaran berikutnya, pemasaran yang lain. Jadi biar setiap bulan itu kita bisa menarik customer dan tidak membuang customer yang lama. Dan saya selalu bilang ke karyawan itu, posisikan diri Anda sebagai customer. Jadi kamu laundrynya habis mati lampu, mesinnya error, apa-apa, kan customer nggak tahu dan customer nggak mau tahu. Minimal kalau di laundry saya punya backup mesin 1. Kalau kapasitas 100 kilo, berarti harusnya 2 mesin pengering. saya taruh 3 mesin pengering. Jadi takut mesin 1 berkendala, mesin berikutnya bisa buat kerja. Jangan lupa kita ngasih poin-poin lebih
poin-poin lebih dari laundry yang lain. Misalkan kalau di saya pilih parfum, parfum bebas pilih. Jadi kita nyediain 4 atau 6 aroma parfum. Dan kita pakai parfum yang super grade. Jadi buat sahabat laundry jangan takut kalau misalkan harga kita lebih tinggi dan bakal ditinggal customer, jangan takut. Yang penting konsisten waktu, konsisten pelayanan, sama dasarnya laundry. Laundry itu bersih, rapi, wangi, tapi nggak harus murah. Selain strategi laundry, biasanya kita juga buat pengusaha laundry ada kendala di karyawan. Ada kendala di karyawan, makanya sebelum Anda memilih karyawan, setidaknya Anda mengerti dulu mengerti dulu jadi karyawan itu gimana. Jadi Anda bisa menghargai karyawan. Sedangkan karyawan Anda itu aset dari usaha Anda. Selain usaha Anda aset, karyawan juga aset. Jadi karyawan Anda, contoh Anda satu hari bisa nyetrika 90 sampai 110 kilo, itu sesuai jam kerja. Misalkan jam kerja 9 jam atau 8 jam. Nah, mungkin kalau untuk karyawan bisa cukup sampai 60 atau 70 kilo. Karena pada dasarnya karyawan itu tidak bisa disetel menjadi owner. Nah, itu yang saya alami selama ini. Nah, terus kalau di saya selalu menyiapkan bibit buat karyawan. Ketika kita buka setiap bulan, nah kita nggak kebingungan di karyawan. Oke, sahabat laundry, sedikit saya bercerita tadi tentang usaha laundry yang saya jalani. Mungkin sekarang laundry yang saya jalani untuk di daerah Tegal, Brebes, dan Slawi, kita baru jalan 2 tahun ini. Selama 2 tahun ini saya sudah menjalankan bisnis laundry, dan alhamdulillah kita sudah punya 7 cabang, dan bulan ini kita lagi on progress 2 cabang lagi. Ketika kita menjalani bisnis laundry yang sungguh-sungguh, yang benar, dan mengerti caranya, insya Allah tidak ada kendala. Dan yang pertama yang harus kamu ingat, belajarlah dari mentor yang tepat. Karena ketika kamu belajar dari orang tepat, kamu akan menghasilkan hasil yang tepat juga. Dan buat semua teman usaha laundry, pengusaha laundry, jangan malu-malu belajar. Saya sendiri welcome untuk semua orang. Saya sendiri terima masukan atau terima curhatan sedih-sedih dari pengusaha laundry. Jadi banyak yang pengusaha laundry yang udah jalan 5 tahun atau bahkan 10 tahun baru punya 1 cabang. Nah, itu yang jadi momok yang mengerikan buat saya. Sedangkan usaha itu harus berkembang. Usaha itu selain menghasilkan, harus membantu mengurangi pengangguran. Nah, buat teman-teman yang mau sharing cerita atau punya kendala ketika ingin buka usaha laundry, kita juga menyediakan jasa paket usaha laundry. Jadi jangan takut atau jangan bingung. Kita memiliki toko fisik, kita memiliki teknisi, dan kita juga produksi chemical. Jadi yang harus teman-teman ingatkan, saya ucapkan sekali lagi, belajarlah dari teman-teman yang sudah berhasil dan memiliki beberapa cabang. Nah, kenapa harus seperti itu? Saya juga begitu, belajar dari teman-teman yang sudah memiliki beberapa cabang, dan cabang itu selalu bertambah tanpa
si owner pusing karena sudah ada manajemen yang mengatur semuanya. Oke, sekian. Terima kasih buat sahabat-sahabat laundry. Semoga bisnisnya lancar, bisnisnya berkembang, ownernya jalan-jalan. Oke, terima kasih. Jangan lupa cek toko online kita ya, Kak.